Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arben Alit Pritama dari Universitas Lampung, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Sini saya akan menjelaskan tentang software proses model. Software proses merupakan sebuah roadmap untuk membangun produk-produk perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Proses ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan software engineers dan manajer serta menyediakan kerangka kerja untuk mengelola kegiatan. Indikator terbaik untuk mengetahui apakah proses perangkat lunak sudah bekerja dengan baik adalah dengan kualitas, ketepatan, waktu, dan keberlangsungan hidup jangka panjang dari produk software yang dihasilkan. Dalam software proses terdapat 3 aktivitas umum yang dibutuhkan, yaitu spesifikasi perangkat lunak atau fungsionalitas dan batasan perangkat lunak. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Kemudian ada siklus pengembangan software. Yang pertama adalah planning. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dibuat. Yang kedua ada analisis. Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan yang diharapkan dan mengevaluasi permasalahan yang mungkin ada. Yang ketiga ada desain, sistem yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Kemudian yang keempat ada implementation, pemberian sistem pada pengguna, cara testing dan juga maintenance. Ada beberapa jenis metodologi proses SDLC dari yang tradisional sampai yang terkini, yaitu yang pertama yang tradisional adalah waterfall model. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, model, construction, dan deployment. Pada tahun 1980, Winston Rice memperkenalkan metode waterfall ini. Metode ini berjalan secara linear dan sekuensial. Dengan proses yang sistematis dan komprehensif, membuat metode ini memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua ada spiral model. Metode spiral menggabungkan 2 metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Kemudian langkah kedua adalah dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai hal yang biasa terjadi selama pengembangan. Kemudian, pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapatkan evaluasi dari pelanggan. Yang ketiga ada V-shape model. Sama seperti model air terjun, V-model yang siklus hidup berbentuk jalan berurutan dari pelaksanaan proses. Setiap fase harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dijalankan. Pengujian ditekankan dalam model ini lebih dari model air terjun atau waterfall. Prosedur pengujian yang dikembangkan dari awal siklus hidup sebelum coding dilakukan, masing-masing selama fase sebelumnya diimplementasi. Persyaratan mulai model siklus hidup seperti air terjun atau waterfall sebelum penggunaan dimulai, rencana uji sistem dibuat. Rencana uji sistem berfokus pada pemenuhan fungsi yang ditetapkan dalam persyaratan pengumpulan. Tahap desain tingkat tinggi berfokus pada arsitektur dan sistem dan desain. Yang keempat ada metode Rapid Application Development atau RAD model. Rapid Application Development atau sering disebut RAD adalah metode yang menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental. Tetapi lebih terpaku pada tingkat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan metode RAD dianggap lebih singkat karena semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai.
Alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahap yang semuanya padat. Identifikasi bertujuan untuk langsung diiringi dengan komunikasi dan perancangan, di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap perumusannya. Proses ini menjadi tahap awal untuk metode RAD. Tahap kedua masih melibatkan semua pihak, yaitu proses mendesain sistem atau perangkat lunak sesuai kebutuhan. Pelanggan atau pengguna ikut terjun dalam menguji coba perangkat lunak. Perbaikan pun langsung diterapkan jika pengguna menemukan kesalahan. Ketika pengguna terpuaskan dengan desain perangkat lunak, setelah melalui berbagai perbaikan, barulah proses kerja menginjak pada tahap terakhir, yaitu implementasi. Desain perangkat lunak mulai diterjemahkan dalam bahasa mesin dan bisa digunakan. Kemudian yang kelima ada prototyping model. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa melihat kebutuhan input, prosesnya, dan outputnya. Sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia dengan mesin yang harus diambil. Kemudian ada cakupan aktivitas dari prototyping model terdiri dari yang pertama ada mengidentifikasikan objektif secara keseluruhan dan mengidentifikasikan kebutuhan yang sudah diketahui. Yang kedua, melakukan perancangan secara cepat sebagai dasar untuk membuat prototipe. Yang ketiga, menguji coba dan mengevaluasi prototipe dan kemudian melakukan penambahan dan perbaikan-perbaikan terhadap prototipe yang sudah dibuat. Kemudian yang keenam ada Agile Development. Kategori ini berfokus pada perampingan SDLC dengan menghilangkan banyak pemodelan dan dokumentasi overhead dan dalam waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas. Proyek menekankan sederhana, pengembangan aplikasi berulang. Kategori ini menggunakan pemrograman ekstrim atau extreme programming yang dijelaskan sebagai berikut. Prinsip-prinsip kunci XP atau extreme programming meliputi pengujian terus-menerus, coding sederhana, dan interaksi yang dekat dengan pengguna akhir untuk membangun sistem yang sangat cepat. Setelah proses perencanaan yang dangkal, tim proyek melakukan analisis, desain, dan fase implementasi iteratif. Yang ketujuh, ada Scrum Model. Scrum Model tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang digunakan pendekatan interaktif atau perulangan dan incremental atau berangsur-angsur. Tahapan pada framework Scrum terdiri dari yang pertama, Product Backlog, merupakan list dari semua yang belum diimplementasikan pada sebuah proyek yang belum dikerjakan. Yang kedua, ada Sprint. Dalam metode Scrum ini, penggunaan waktu yang sifatnya pasti dalam pengiriman perkembangan produk. Kita harus menentukan batas waktu investment, misalnya dalam waktu 1 bulan 1 kali. Bisa digunakan untuk bahan referensi pada sprint selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.